Sore ini saya sudah berada di Terminal Arjosari untuk persiapan perjalanan dari Malang ke Jakarta. Kali ini saya akan bersama si semut merah yang gagah, siapa lagi kalau bukan Agramas. Seperti inilah kondisi terkini Terminal Arjosari di 28 September 2024. Masih banyak pembangunan yang harus dilakukan dan semoga kita bisa segera menikmati kondisi terbaru dari Terminal Arjosari. Dan ini dia unit yang akan mengantarkan saya dari Malang ke Jakarta, Agramas Haki 007. Ini adalah salah satu unit double deckernya Agramas dengan sasis Volvo B11R yang tentu saja sudah menggunakan air suspension. Di atas kertas, suspensi udara ini akan membuat perjalanan kita menjadi lebih nyaman. Apakah benar demikian? Perlu kita buktikan sama-sama nih pemirsa. Bodi jet bus 5 dari Adiputro ini disiram warna dominan merah hitam, membuat bis ini terlihat mencolok, apalagi ketika dia terparkir di shelter keberangkatan nomor 6 Terminal Arjosari. Langsung aja yuk kita lihat ada apa aja nih di dalam bis ini. Di lantai bawah ada 2 kelas nih teman-teman. 2 seat sleeper bawah dan 5 seat big top. Kenapa saya bilang sleeper bawah? Karena ternyata di lantai atas juga tersedia kelas sleeper yang biasa disebut sleeper atas. Jika kita perhatikan dengan seksama, ada yang baru nih dari kelas sleepernya, yaitu tersedia cup holder terpisah yang memang menurut saya cup holder itu sangat penting untuk ada di sebuah bis malam, apalagi untuk bis-bis premium yang menyediakan minuman gratis untuk setiap perjalanannya. Dan tentu saja ada AVOD yang bisa kalian gunakan untuk menemani perjalanan kalian. Seperti ini penampakan dari kelas big topnya. Terlihat kursinya sangat lebar dengan konfigurasi 1-2, 1 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Di setiap seatnya tersedia power outlet dan juga port USB untuk ngecas HP kita. Ingat ya, hanya untuk HP saja. Di lantai 1 ini juga tersedia dispenser yang dilengkapi dengan berbagai jenis makanan dan minuman instan yang bisa teman-teman nikmati selama perjalanan, dan juga ini gratis teman-teman. Tuh lihat. Cukup lengkap ya fasilitas yang ada di dalam Agramas Haki 007. Masih di lantai 1, tersedia toilet yang hanya digunakan ketika bisnya sedang berjalan dan hanya untuk buang air kecil. Untuk desainnya tidak terlalu heboh dan cukup simpel saja. Tidak ada penampungan airnya, tapi tersedia keran dan juga selang untuk bilas. Seperti ini penampakannya. Cukup ringkas ya. Oke, sepertinya semua yang ada di lantai 1 sudah kita bahas, dan sekarang kita menuju lantai 2 melalui tangga yang berada di depan dari toilet. Seperti ini penampakannya. Di lantai atas tersedia 2 kelas. Kita bahas kelas eksekutifnya dulu ya. Konfigurasi seatnya adalah 2-2 dengan kursi berlapis kulit sintetis buatan dari rimba kencana, dengan desain yang cukup lebar dan ergonomi yang cukup nyaman. Sekarang yuk kita bahas fasilitas apa aja nih yang ada di kelas eksekutif dari Agramas Haki 007. Kita bahas dulu untuk baris pertamanya ya, karena memang untuk baris kedua dan ke belakang itu berbeda dengan baris pertama. Kita mulai dari bagian atasnya. Terdapat 2 buah lover AC di sebelah kiri dan juga ada 1 lagi tambahan lover AC di bagian depannya. Lalu untuk model seatnya, untuk semua kelas eksekutif sudah menganut model double leg rest. Legroom untuk baris pertama juga terlihat sangat luas dan juga panjang teman-teman. Nah, itu kalian bisa lihat tas aku bisa taruh di depan dari leg rest-nya. Lalu di mana letak dari port USB-nya? Nah, ini dia. Port USB-nya untuk bagian depan atau baris depan
terdapat di masing-masing armrestnya teman-teman. Sepertinya itu aja yang ada di baris depan, terlihat simpel dan hanya menjual sisi pandangan ke depan yang begitu luas. Lalu untuk baris kedua dan seterusnya, untuk port USB-nya berada di masing-masing sandaran di depannya. Lalu ada sedikit botol holder ya, bukan cup holder, karena kalau cup ditaruh di sini khawatirnya ketika kursi depan direbahkan itu akan tumpah teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, di lantai atas juga tersedia kursi sleeper. Nah, seperti ini. Saya sendiri pernah mencobanya dan itu jauh lebih nyaman ketimbang sleeper bawah karena headroomnya cukup luas dan tinggi. Cahaya kuning keemasan dari lampu ruangannya membuat Agramas double decker ini terlihat sangat elegan teman-teman. Sekitar jam 4.15 bis mulai diberangkatkan. Sore itu terminal Arjosari terlihat sangat penuh oleh bis-bis keren teman-teman, atau mungkin ini karena efek dari pembangunan perbaikan terminal ya. Tidak lama setelah bis diberangkatkan, fasilitas snacknya langsung dibagikan teman-teman. Nah, langsung aja kita bahas ya, seperti apa snack dari Agramas ini. Dan ini saya buka setelah saya tiba di rumah ya. Snacknya itu cukup rapih teman-teman. Dimasukkan ke dalam tote bag kecil. Nah seperti ini, dan ini juga di hektar atau di staples teman-teman. Hati-hati untuk membukanya ya. Nah seperti ini, langsung aja kita bongkar. Ada apa aja di dalamnya. Yang pertama ada roti. Kemudian ada air mineral juga. Nah seperti ini, ukurannya ukuran tanggung, bagus ya, bukan ukuran yang kecil. Lalu ini ada tisu basah. Lalu ada, ada ultra milk teman-teman, rasa stroberi ya. Terus kemudian ada Malkis dan wafer coklat superstar. Lalu di dalamnya lagi masih ada, nektar teman-teman, nektar pie coklat itu, dan juga regal. Regal loh teman-teman, bener-bener biskuit mahal ini. Lalu kita hitung ya, coba ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis ya. Sedangkan untuk yang tisu basahnya tidak kita hitung ya, karena ini bukan makanan, tapi termasuk fasilitas. Bagus, good job untuk Agramas dan juga snacknya. Wow, keren banget. Dibandingkan dengan yang kemarin kita naik ya, Lorena, itu memang. Keluar dari terminal Arjosari, bis langsung mengarah ke gerbang tol Singosari. Untuk selanjutnya melaju menuju Surabaya, lebih tepatnya ke terminal Purabaya di Sidoarjo teman-teman. Dalam perjalanan menuju Sidoarjo atau terminal Purabaya, saya pindah duduknya teman-teman ke bagian belakang untuk memberikan point of view kepada kalian bagaimana kalau kita sedang berada di Agramas duduk di bagian belakang. Nah seperti ini point of view-nya teman-teman. Wah gokil ya, terlihat indah sekali kalau menurut saya. Jendela yang lebar dan minim dengan tulisan-tulisan sasis sepertinya gitu ya. Ini membuat pemandangan selama perjalanan itu menjadi menakjubkan teman-teman. Wah keren sekali. Nah sekarang kita coba rebahkan kursi eksekutifnya teman-teman. Seperti apa posisi dari seatnya ketika kita rebahkan. Nah untuk saya yang tingginya 160 cm masih terasa sangat lowong dan sangat luas teman-teman. Yuk sekarang kita coba rebahkan untuk bantal dan
Selimutnya kita coba singkirkan dulu ya. Nah, seperti ini posisi maksimal untuk rebahnya. Tidak terlalu rebah sekali ternyata teman-teman. Dan posisi seperti ini memungkinkan penumpang yang di belakang dari kalau kita rebahkan itu tidak terlalu terganggu untuk posisi kakinya. Nah seperti ini. Tapi karena desain dari seatnya juga cukup unik dan bagus, saya pikir kita masih bisa beristirahat di bis ini selama dalam perjalanan. Nah kuncinya berada di bagian, mohon maaf, bokong ya teman-teman. Jadi dia memiliki sudut yang mampu menopang bagian belakang kita dengan baik seperti itu. Oke, sekarang ada hal yang lebih menakjubkan lagi dari Agramas seperti biasa. Memang untuk kelas eksekutif tidak disediakan AVOD ya teman-teman, tapi kita bisa menggunakan gadget kita dengan wifi lokal ya dari bis ini. Nah, cara-caranya ada di dalam buku petunjuk atau lembar petunjuk yang berada di depan kita. Tapi sayang sekali ketika saya coba ternyata masih belum terkoneksi dengan wifi lokal yang ada di bis ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya menggunakan Haki 007 juga, teman-teman bisa berkonsultasi dengan kondektur ataupun kru yang bertugas. Selama perjalanan asli, saya sangat menikmati sensasi naik double decker Agramas Haki 007 ini. Suara dari kabinnya itu sangat senyap teman-teman, tidak ada bunyi-bunyi kreyet-kreyet aneh-aneh karena memang bis ini sudah dilengkapi dengan suspensi udara yang cukup baik teman-teman. Nah, luar biasa sekali teman-teman. Baik duduk di depan ataupun duduk di belakang, kenyamanannya itu sama ratanya. Setelah berhenti sejenak di Red Bus Lounge-nya, kemudian kita langsung menuju Terminal Purabaya teman-teman, untuk menunggu beberapa penumpang yang akan naik dari Surabaya. Di terminal ini sudah terparkir banyak sekali bis-bis yang juga cukup keren teman-teman. Ada 27 Trans, M Trans, dan banyak lagi deh teman-teman. Pemandangan di sini seperti biasa ya, epic banget teman-teman. Harus saya akui, saya jatuh cinta dengan bis yang satu ini teman-teman. Bukan hanya soal suspensi atau unitnya, tapi juga cara bis ini berlari teman-teman. Sangat sopan, sangat
nyaman gitu ya, tapi dengan kecepatan yang cukup baik teman-teman. Tidak terlalu lambat tapi juga tidak terlalu cepat. Beberapa kali saya dapati bis ini overtake beberapa bis yang lebih dulu berangkat dari terminal Bungurasi. Salah satunya tentu saja Harapan Jaya teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, dan satu lagi untuk setiap kali saya menggunakan bis, saya sangat senang dengan kode-kode lampu sein yang diperagakan oleh masing-masing driver bis. Tidak terasa kita akan tiba di rumah makan Duta 3 Ngawi teman-teman untuk servis makan. Oh iya, kita belum bahas tiketnya ya teman-teman ya. Untuk tiketnya sendiri aku beli di aplikasi Bis Merah teman-teman. Seperti biasa ya, aplikasi Bis Merah sangat membantu sekali. Untuk harganya itu sekitar Rp420.000 untuk kelas yang eksekutif. Nah, seperti ini penampakan tiketnya. Langsung aja kita turun dan jangan lupa bawa tiketnya untuk pembuktian bahwa kita sebagai penumpang dari Agramas. Banyak sekali pilihan makanan yang disediakan di Duta 3 Ngawi. Ada rawon, gulai, terus juga ada soto. Pokoknya banyak deh teman-teman. Dan seperti biasa, pilihan aku jatuh pada gulai kambingnya teman-teman. Cara makannya seperti biasa, saya campurkan gulainya ke dalam piring nasinya teman-teman. Nah seperti ini, karena menurut saya ini jadi lebih praktis untuk makannya. Tidak lupa ketika mampir di Duta 3 Ngawi, jangan lupa untuk beli oleh-oleh di sana. Dengan harapan kita bisa memajukan UMKM daerah sana. Dan bis kita bersanding dengan City Trans yang abu-abu ini teman-teman. Nah ini dia penampakan dari Agramas Haki 007 Malang Parung teman-teman. Tapi nanti kita akan berhenti di Pasar Bo saja teman-teman ya. Dan ini dia, kita akan diberangkatkan lagi pukul 21.19. Bis siap untuk diberangkatkan kembali. Perut sudah kenyang, suasana juga sedang hujan gitu ya. Sepertinya sangat nyaman untuk beristirahat. Tapi saya memutuskan untuk tidak tidur terlebih dahulu karena saya ingin lihat seperti biasa city light di daerah Kali Kangkung teman-teman. Daerah Semarang ya, sekitaran daerah Semarang atau ya Semarang lah ya. Meskipun ini double decker, tapi kecepatan dari bis ini tidak bisa diragukan teman-teman. Beberapa kali kita overtake beberapa bis MHD dan ini dia momen yang aku tunggu-tunggu, city light teman-teman atau city view ya. Buat aku ini salah satu bentuk healing aku kalau lagi melakukan perjalanan, terutama setelah penat bekerja selama beberapa hari di daerah Malang teman-teman.
Oke teman-teman, saya mau buat kesimpulan untuk perjalanan saya kali ini dengan menggunakan Agramas Haki 007. Overall, saya sangat puas dengan pelayanan dari Agramas, baik di terminalnya oleh operator yang memeriksa bagasi, terus juga yang memeriksa tiketing, itu sangat baik sekali teman-teman. Terus kemudian dari unitnya juga sangat bagus, suspensi dari bisnya juga bekerja dengan baik. Terus kemudian fasilitas yang ditawarkan seperti makannya dan juga snacknya itu saya pikir memenuhi standar untuk bis premium teman-teman. Yang perlu Agramas perhatikan atau teman-teman juga perhatikan gitu ya, adalah port USB-nya. Port USB-nya ada beberapa yang tidak berfungsi. Sebut saja di A3 teman-teman, itu tidak berfungsi. A4 teman-teman, tempat saya duduk itu tidak berfungsi. Jadi karena tidak berfungsi, saya menggunakan port USB di armrestnya A3. Jadi buat manajemen Agramas mohon ini diperhatikan, hanya mirror saja tapi secara keseluruhan performa pelayanannya itu sangat baik teman-teman. Terus saran aja sih untuk power outlet ataupun port chargernya bisa ditambahkan untuk yang Type C. Untuk perjalanan kali ini aku nggak banyak komplain ya teman-teman ya, karena memang benar-benar Agramas sudah memikirkan atau masih memiliki performa yang cukup baik untuk pelayanannya dan juga unitnya. Dan juga termasuk manajemen waktunya ya, manajemen waktunya sangat baik sekali teman-teman. Tapi kenapa aku pilih turun di Pasar Rebo, karena walaupun tujuan aku adalah Bogor, karena memang untuk mengejar waktu subuhnya teman-teman. Di sini sekitar jam 3:30 kita sudah tiba di Cikampek teman-teman. Gerbang tol Cikampek Utama 4. Nah, sekitar jam 3:30 ya, 3:20 deh tepatnya ya. Terus setelah ini kita langsung menuju ke terminal Pulau Gebang teman-teman, sebagai pemberhentian pertama dari Agramas Haki 007. Nah, kita sudah sampai di terminal Pulau Gebang jam 4:16. Nah, seperti ini view-nya. Bagus banget ya teman-teman, kalau Jakarta kalau malam banyak warna-warna indahnya gitu ya. Ya, seperti ini kita ngantri dulu dengan bis di depan kita ya. Sudah berjejer bis yang baru datang dari berbagai daerah dan baru tiba di Jakarta teman-teman. Wow, gokil ya. Ada Sinar Jaya, kemudian ada bis-bis yang lainnya ya teman-teman. Bis apa ya? Kayaknya keren deh. Pandawa juga kayaknya ada tuh. Dan kemudian perjalanan dilanjutkan menuju titik berikutnya, yaitu di Pasar Rebo, dan kita akan turun di Pasar Rebo teman-teman. Oke, gitu aja dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa teman-teman tolong tulis komentar kalian
terutama untuk kritik seperti apa sebaiknya video yang akan aku buat selanjutnya, biar video aku bisa match dengan selera kalian. Kalau aku pribadi secara jujur ya, aku pengen yang live langsung, bukan live langsung ya. Jadi tidak ada voice over gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung ngomong pada saat aku mengambil video. Tapi saat ini masih belum memungkinkan karena aku belum memiliki mic yang proper seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi untuk Agramas. Unitnya sangat baik sekali. Aku tiba di Pasar Rebo jam 4.40.